Waka DPRD Haris Nasution meminta kasus Erik jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Probolinggo CB News Indonesia, perselisihan antara pekerja dan perusahaan seakan tidak ada putusnya. Hal ini juga terjadi di PT KTI. Karyawan perusahaan yang bernama Erik Arfianto mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo untuk melakukan koordinasi yang kedua kepada Wakil Ketua Haris Nasution. Hal tersebut berkaitan buntut PHK yang dilakukan perusahaan terhadap dirinya, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Memang dulu Pak Erik kesini, tapi secara global saya tidak memahami bahwa ini mumpung ada pemerintah, ada SPSI, kenapa KTI kita tidak undang. Nanti kalau memang session ini belum bisa ada satu kesepakatan, nanti kita undang dari pihak KTI. Saya tidak mau orang Jepang itu cawe-cawe, karena orang asing dalam aturan undang-undang itu tidak boleh mengambil suatu keputusan dan kebijakan dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut, Erik Arfianto ditemui Wakil Ketua DPRD Haris Nasution bersama Disperinaker Kota Probolinggo serta KSPSI Kota Probolinggo sebagai dampak kebijakan PHK terhadap dirinya oleh PT KTI. Saat ditanya oleh Waka DPRD Haris Nasution, Erik menceritakan masalahnya tersebut yang berawal dari operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh tim audit PT KTI terhadap kami. Kami juga melaporkan kejadian tersebut kepada KSPSI Kota Probolinggo untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku waktu itu. Hal tersebut kami merasa dijebak dengan kejadian ini, yang mengakibatkan kami sakit saat itu dan mengalami sesak napas serta tangan tidak bisa bergerak hingga dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, terang Erik di hadapan Wakil Ketua Haris Nasution. Erik juga mengatakan, terkait OTT terhadap dirinya yang dilakukan tim audit PT KTI yang bernama Agung Bayangkara dan TKA yang bernama Kanazawa, dengan melakukan perbuatan di depan umum tanpa menghargai etika dan budaya bangsa terhadap kami pada tanggal 26 Maret tahun 2024 sore waktu lalu, di halaman rumah makan Orin Jalan Panjaitan Kecamatan Mayangan, jelas Erik. Menurut tuduhannya Pak Erik ada motif OTT yang direncanakan, kemudian kami menunggu sampai ada tindakan apa yang dilakukan oleh PT KTI terhadap Pak Erik. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Haris Nasution usai mendengarkan keluhan karyawan PT KTI mengatakan, bagaimanapun juga kita sebagai wakil rakyat menampung berbagai macam isu masyarakat, dan kami berharap agar diusahakan Pak Erik ini jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, apalagi tidak ditemukan bukti bersalah, pinta Haris Nasution. Sementara itu, Ketua KSPSI Donald Vinolio Boy saat memenuhi undangan Waka DPRD Kota Probolinggo berharap, jika kasus karyawan PT KTI yang bernama Erik Arfianto bisa berjalan dengan baik, kami belum menemukan bukti secara nyata baik tuduhan maupun pasal yang disangkakan terhadap Erik. Kami berharap kepada pemerintah baik Dinas Tenaga Kerja dan DPRD bisa memfasilitasi kasus ini agar cepat selesai. Kami juga sudah melakukan bipartit bersama Dinas Tenaga Kerja beberapa waktu lalu, terang Donald. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana hasilnya tadi Pak mediasi? Alhamdulillah tadi sudah divalidasi Pak Waka. Koordinasi Pak ya? Ya, Pak Waka 1, Pak Yon. Ya. Bahwasanya permasalahan KTI ini akan kita mediasi bersatu pada tanggal 25 Juni hari Selasa nanti. Ya, mudah-mudahan mediasi ini menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan karyawan tentunya seperti itu. Tadi pesannya Pak Yon seperti itu. Jadi hasilnya tanggal 25 ini Pak ya? Nggih, 25. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Kan diayomi, pengusaha juga diayomi, pekerja lebih diayomi. Tapi kalau kesalahan yang dibuat-buat ini kan tidak benar. Padahal loyalitasnya sudah sangat tinggi, 25 tahun. Itu loh, tidak perlu diragukan. Yang susah ini kalau sudah ada unsur like and dislike ini yang harus kita antisipasi. Itu Pak ya. Terima kasih. Pak, setelah adanya rapat barisan ini, apa yang bakal dilakukan di depannya? Ya, terima kasih. Hari ini adalah kami memenuhi undangan dari DPRD
terkait dengan apa yang sudah dilaporkan oleh rekan kami, Pak Eri. Hari ini apa yang dilakukan oleh DPRD sangat luar biasa, melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Undang-Undang 13 2019, DPRD, MPR dan lain-lain, sehingga hari ini kami difasilitasi untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dalam kasus yang dilayangkan kepada saudara Eri. Harapan kami pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan juga DPR ini bisa membantu kami memfasilitasi semuanya sehingga permasalahan ini clear dan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Demikian. Nantinya bakal ada dipakai lagi? Ya, kemarin beberapa tahapan sudah kami lalui. Ada satu tahapan yang memang terlewatkan setelah ada surat penolakan secara lesan atas kasus, atas pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Seharusnya memang ada tahapan untuk bipartit kembali, dan ini belum terlaksana, sehingga ketika klarifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, kami harus melakukan bipartit kembali di perusahaan atas dasar penolakan yang kami layangkan terhadap PHK tersebut. Atau mungkin dari kasus-kasus ini tidak ada bukti, Pak, yang menjadi acuannya satu-satu? Dari awal kami sampaikan, yang kami tuntut adalah ada pembuktian secara nyata pasal yang disangkakan dan juga kesalahan apa yang terjadi terhadap motif yang disangkakan terhadap saudara Eri. Tetapi dengan sampai saat ini dan detik ini, kami pihak lembaga SPSI belum menerima bukti secara nyata bahwa saudara Eri melanggar pasal yang disangkakan dan juga menerima uang sesuai dengan apa yang sudah dituduhkan terhadap saudara Eri. Ya. Yang kami inginkan adalah satu, ada bukti otentik di sana, sehingga kami jelas bahwa sanksi yang harus diberikan adalah sesuai dengan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi terhadap kasus ini. Ya. Terima kasih, Pak.